Melakukan verifikasi ulang administrasi ulang. 2. Menyatakan tidak lulus administrasi seluruh pendaftar yang tidak memenuhi syarat pendidikan sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan. Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam safe. Jumpa lagi bersama saya di channel Son Atala. Kali ini saya akan membagikan informasi penting buat teman-teman yang kemarin tidak lulus seleksi administrasi untuk seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja untuk Kementerian Agama. Nah, baru-baru ini ada siaran pers dari Kementerian Agama untuk teman-teman yang kemarin tidak lolos. Untuk siaran persnya dari Kementerian Agamanya sebagai berikut. Kita ikuti yang pertama. Siaran pers Kementerian Agama, sebanyak 75.083 peserta lolos seleksi administrasi calon pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja Kementerian Agama tahun anggaran 2022. Kementerian Agama hari ini mengumumkan hasil seleksi administrasi calon pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja tahun anggaran 2022. Sekjen Kementerian Agama Nisar mengatakan, dari total ada sekitar 224.518 pelamar yang mendaftar seleksi calon pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja Kementerian Agama. Malam ini proses seleksi administrasi selesai. Setelah sidang pleno, ditetapkan ada sekitar 75.083 pelamar yang dinyatakan lolos seleksi administrasi. Tegas Nisar di Jakarta, Minggu 15 Januari tahun 2023. Dijelaskan Nisar, pelamar yang dinyatakan lulus seleksi administrasi adalah mereka yang memenuhi syarat administrasi sesuai dengan pengumuman nomor P-6.2-B-angka-2-1-12-12/2022 tertanggal 20 Desember tahun 2022 tentang pelaksanaan seleksi calon pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja Kementerian Agama Republik Indonesia tahun anggaran 2022. Hari ini kami umumkan daftar nomor registrasi dan nama pelamar yang dinyatakan lulus seleksi administrasi. Adapun yang tidak tercantum dalam pengumuman berarti telah dinyatakan tidak lulus seleksi administrasi. Jelas Nisar. Pelamar yang dinyatakan tidak lulus seleksi administrasi dapat mengajukan sanggahan dari tanggal 16 sampai dengan tanggal 18 Januari tahun 2023 melalui akun masing-masing pada laman ssjsn.bkn.go.id sambungnya. Nisar mengingatkan bahwa masa sanggah tidak dimaksudkan untuk mengubah kembali dokumen. Jadi di sini jelas ya Bapak Ibu, untuk masa sanggah ini tidak kembali untuk kita memperbaiki dokumen. Nah, misalnya teman-teman ketika mengupload berkas tapi mungkin ada kesalahan dari tim verifikasi, maka teman bisa menyanggah hasil seleksi administrasi yang menyatakan bahwa Bapak Ibu dinyatakan tidak lulus. Dan di sini yang disanggah itu adalah bukan kesalahan dari kita, tapi yang kita sanggah itu adalah ketika kita merasa bahwa ada kesalahan dari tim verifikator. Masa sanggah juga tidak untuk mengunggah dokumen yang salah dan tidak untuk memperbarui dokumen apapun atau bahkan menambah dokumen apapun. Panitia seleksi calon pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja dapat menerima atau menolak alasan sanggah yang diajukan pelamar setelah dilakukan verifikasi kembali terhadap kesesuaian persyaratan dengan dokumen yang diunggah pelamar, urai Nizar. Hasil sanggah akan diumumkan pada tanggal 26 Januari tahun 2023 sambungnya. Kepala Biro Kepegawaian Setjen Kemendak Nurudin menambahkan, seluruh pelamar yang dinyatakan lulus seleksi administrasi wajib mengikuti tahapan selanjutnya. Tahapan tersebut adalah seleksi kompetensi dengan menggunakan Computer Assisted Test atau CAT dan tes moderasi beragama dengan CAT. Untuk kartu tanda peserta ujian, pelamar yang dinyatakan lulus seleksi administrasi dapat dicetak melalui laman sscsn.bkn.go.id
setelah hasil sanggah diumumkan. Waktu, lokasi, dan ketentuan pelaksanaan seleksi kompetensi dengan CAT akan diumumkan kemudian pada laman https://kemenak.go.id sebut Nurudin. Seluruh pelamar wajib mematuhi dan mengikuti seluruh ketentuan yang ditetapkan. Kelalaian pelamar dalam membaca dan memahami pengumuman menjadi tanggung jawab pelamar. Selanjutnya mengingatkan, apabila pelamar terbukti memberikan data yang tidak sesuai dengan fakta atau ketentuan, atau melakukan manipulasi data, kata Nurudin, maka kelulusan yang bersangkutan dinyatakan batal atau pelamar diberhentikan sebagai pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Keputusan panitia bersifat final, mengingat, dan tidak dapat diganggu gugat, tegasnya. Seluruh proses pelaksanaan seleksi calon pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja untuk Kementerian Agama tidak dipungut biaya apapun. Kelulusan pelamar ditentukan oleh kemampuan dan kompetensi pelamar, sebutnya lagi. Kepada seluruh pelamar calon pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja untuk Kementerian Agama, Nurudin mengimbau agar tidak mempercayai apabila ada orang atau pihak tertentu atau calo yang menjanjikan dapat membantu kelulusan dalam setiap tahapan seleksi dengan keharusan menyediakan sejumlah uang atau dalam bentuk apapun. Dan untuk kabar gembiranya, bahwa dari Bimas Islam mengeluarkan surat edaran perihal dengan saran perbaikan. Nah, jadi ada surat edaran dari Kementerian Agama Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, dengan nomor P.80-DT angka Romawi 3.angka Romawi 3.HM.01-1 tahun 2023, Jakarta 16 Januari tahun 2023. Kepada yang terhormat Sekretaris Jenderal Kementerian Agama AP Biro Kepegawaian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan hormat menindaklanjuti diterbitkannya Surat Sekretaris Jenderal Kementerian Agama RI nomor P/09194/SJ/B angka Romawi 2.2.0.1/01/2023 tertanggal 15 Januari tahun 2023 tentang hasil seleksi administrasi calon pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau CPPPK Kementerian Agama Republik Indonesia. Setelah dilakukan pencermatan isi surat yang berfokus pada formasi jabatan fungsional penyuluh agama Islam, maka kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut. 1. Terdapat kesalahan verifikasi administrasi pada syarat pendidikan. Masalahnya adalah ditentukannya banyak pendaftar pada formasi jabatan fungsional penyuluh agama Islam dengan gelar SPD atau SPDI atau pendidikan lain yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang kedua, inkonsistensi verifikator berkas administrasi antara provinsi satu dengan provinsi lainnya dalam mengimplementasikan syarat pendidikan formasi jabatan fungsional penyuluh agama Islam, sehingga memicu banyaknya protes dari para pendaftar yang dinyatakan tidak lulus administrasi. Untuk argumentasinya, berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2021 tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Agama, pada pasal 14 ayat 2 huruf D, dijelaskan bahwa pengangkatan pertama untuk kategori keahlian harus memenuhi persyaratan berijazah paling rendah sarjana di bidang agama non-kependidikan. 2. Pemenuhan syarat bukti pengalaman kerja dengan dokumen SK pengangkatan non-ASN, surat pengalaman, portofolio, dan syarat khusus terdaftar pada aplikasi elektronik penyuluh agama Islam. Masalah yang dihadapi adalah pendaftar dinyatakan tidak lulus administrasi karena persyaratan surat pengalaman dan portofolio yang dilampirkan tidak ditandatangani pejabat setingkat eselon 2. Jadi untuk portofolio itu harus ditandatangani oleh pejabat setingkat eselon 2, yaitu Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi. Kemudian argumentasinya, berdasarkan kondisi lapangan diketahui bahwa penyuluh agama Islam diangkat berdasarkan surat keputusan yang ditetapkan oleh pejabat setingkat eselon 2. Berarti kalau SK-nya ditandatangani pejabat setingkat eselon 2,
Maka untuk portofolionya ditandatangani juga sama pejabat setingkat eselon 2. Yang kedua, terdapat syarat khusus bagi pendaftar formasi jabatan fungsional untuk penyuluh agama Islam, yaitu terdaftar pada aplikasi EPA. Jadi aplikasi elektronik untuk pendidikan agama. Yang ketiga, untuk letak geografis terkait tempat tugas penyuluh agama Islam yang jauh dari posisi kantor Kementerian Agama Provinsi, dan proses pengajuan penandatanganan yang berjenjang mulai dari kecamatan, kabupaten atau kota, dan provinsi. Atas beberapa permasalahan dan argumentasi tersebut di atas, maka kami memberikan beberapa saran perbaikan sebagai berikut. Melakukan verifikasi ulang administrasi ulang. 2. Menyatakan tidak lulus administrasi seluruh pendaftar yang tidak memenuhi syarat pendidikan sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan, dan menyatakan lulus peserta yang telah melampirkan surat pengalaman dan portofolio yang ditandatangani pejabat setempat, serta dilengkapi dengan SK pengangkatan dan telah memiliki NIPA atau nomor induk penyuluh agama Islam, karena telah memenuhi syarat bukti pengalaman kerja yang dapat dipertanggungjawabkan di hadapan hukum. Demikian surat ini disampaikan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Wassalam. Atas nama Direktur Jenderal Direktur Penerangan Agama Islam, tembusan Dirjen Bimas Islam sebagai laporan. Jadi sangat jelas ya informasi untuk teman-teman penyuluh agama Islam, dan informasi ini tentunya dari Dirjen Bimas Islam. Dan bagi teman-teman waktunya hanya 3 hari. Dimulai tanggal 16 sampai dengan tanggal 18 untuk masa sanggah. Dan untuk jawab sanggahnya itu akan diumumkan pada tanggal 26 Januari tahun 2023. Sekian dan terima kasih bagi teman-teman yang sudah singgah ke channel ini. Saya ucapkan terima kasih. Bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, silakan subscribe sehingga teman-teman tidak ketinggalan berita-berita selanjutnya dari channel Sound Katalan.